cewek Rusia suka mencari jodoh orang Indonesia. Asli janda tiran, cari-cari baru suami. Hai guys, nama saya Roxana, orang Rusia. Sebenarnya apa yang terjadi di negara mereka dalam kehidupan berumah tangga sehingga banyak cewek Rusia sengaja mencari pasangan di luar negaranya, terutama ke negara Indonesia. Padahal dari segala aspek Indonesia kalah jauh dari Rusia. Mulai dari status negaranya yang merupakan negara maju, dari segi militernya merupakan salah satu negara terkuat di dunia. Terus kenapa bule Rusia banyak sekali yang menikah dan mencari jodoh di Indonesia? Dari segi sains juga kalah jauh Indonesia dengan Rusia, seperti langit dan bumi. Tapi ini bukanlah tentang sebuah negara, tapi ini tentang cinta. Untuk menjalin bahtera rumah tangga, tentunya setiap orang punya pilihan dan berhak memilih yang terbaik bagi mereka. Karena kita yakin setiap insan yang terlahir ingin bahagia dalam hal apapun itu, terlebih dalam hal menjalin rumah tangga dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Lantas apakah di Rusia terbilang banyak keluarga yang kurang bahagia? Jawabannya tidak. Di Rusia sangat banyak bahtera rumah tangga yang bahagia. Hanya saja ada beberapa alasan tertentu. Wanita Rusia ingin sekali menikah dengan pria Indonesia. Rusia memiliki populasi diperkirakan sekitar 142 juta jiwa pada tahun 2025. Nah, ini alasan wanita Rusia banyak sekali mencari jodoh keluar negaranya. Salah satu alasannya adalah kekurangan pria. Ya benar sekali di sana. Kekurangan pria untuk mencukupi pasangan wanita dan pria di sana sangat jauh. Selisihnya antara pria dan wanita mungkin ada sekitar 11 juta jiwa wanita Rusia. Lebih banyak dibandingkan pria yang ada di sana. Karena di Rusia mungkin ya ada masalah dengan laki-laki. Kemudian di Rusia merupakan salah satu negara yang tidak peduli dengan pergaulan bebas. Artinya, kalian di sana, kalaupun tinggal satu rumah dengan pasangan kalian itu tidak masalah bagi pemerintahnya. Jadi pria yang asik dengan gonta-ganti wanita menjadi alasan wanita Rusia kesulitan untuk mencari jodoh. Tak heran jika pria di sana menikah di usia dewasa karena mereka masih ingin bersenang-senang dengan banyak wanita. Ya mungkin di antara kalian pun ada yang berpikir sama seperti pria di Rusia sana, dengan jawaban yang sederhana. Ngapain nikah kalau itu jadi bumerang? Tidak bisa lagi gonta-ganti wanita. Karena kita tahu nikah itu perbuatan sakral yang setiap individual yakin pasti akan merasa terikat jika sudah menikah. Setiap pasangan akan merasa tersakiti kalau diduakan. Maka dari itu pria di Rusia lebih asik menjadi lajang daripada harus menikah di usia dini. Kemudian alasan berikutnya, walaupun populasi di Rusia pria lebih sedikit dibandingkan wanita, pemerintah negara Rusia sangat melarang poligami. Di Rusia tidak boleh lebih satu istri, hanya boleh punya satu istri. Pernikahan poligami tidak diakui di Federasi Rusia. Kitab Undang-Undang Keluarga Rusia menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah dengan orang lain. Selain itu, Rusia tidak mengakui pernikahan poligami yang telah dilakukan di negara lain. Ya, kita tahu sendiri, di Rusia penduduknya mayoritas umat Kristen, jadi hal yang wajar jika di negara mereka pun dilarang poligami. Berbeda dengan Indonesia, mayoritas Muslim pastinya diperbolehkan poligami. Kemudian, budaya kehidupan rumah tangga Indonesia sangat berbeda dengan Rusia. Di Rusia, budaya mereka masih memakai istilah kata 3 turunan. Artinya, ketika sudah menikah, kebanyakan dari mereka masih tinggal sama orang tuanya dan neneknya. Jadi ini salah satu alasan mereka yang ingin menjadi bagian dari Indonesia. Karena di Indonesia rata-rata ketika sudah menikah itu pisah rumah dengan orang tua, bahkan
Terkadang, walaupun sang anak yang belum mau pisah, orang tua sendiri yang memisahkan kita. Karena dengan alasan ketika sudah berumah tangga harus mandiri. Di Rusia, wanita yang masih berumur 14 tahun, rata-rata sudah melakukan hubungan layaknya suami istri ya, karena di Rusia tradisi termasuk negara bebas soal emprotan. Wanita di Rusia banyak yang mengalami depresi, stres karena sering terjadinya ghosting. Pacaran lama-lama bertahun-tahun, sudah tidur berdua, tinggal satu kontrakan. Tapi ketika wanita Rusia mengajak nikah, sang pria menolak. Berbeda dengan Indonesia, sangat jarang sekali pasangan belum menikah. Tinggal serumah, karena budaya Indonesia sangat dilarang jika belum suami istri untuk tinggal satu atap. Wanita di Rusia walaupun sudah menikah, tetap saja harus bekerja. Jadi ya, harus tetap jadi wanita mandiri walaupun sudah menikah. Kalau soal urusan anak, biasanya itu diurus oleh sang nenek, jika ibunya tidak pakai asisten rumah tangga. Wanita di Rusia banyak yang menjadi budak seks bagi sang pacar. Tidak dinikahi tapi ditiduri. Jadi ya, bagi wanita yang mau menjaga dirinya, sulit sekali di Rusia. Karena setiap kali pacaran, dianggap sudah menjadi hal yang biasa saja jika melakukan emprot-emprotan dengan pacar. Nah, untuk kalian pria Indonesia yang mencari jodoh, wanita Rusia, sering kita sebut bule Rusia. Jangan pernah berharap untuk mendapatkan wanita yang masih suci atau masih virgin, karena itu sangat mustahil bisa kalian dapatkan di sana. Kecuali kalian melakukan PO sebelum lahir. Pria Indonesia di mata wanita bule Rusia adalah setia. Walaupun sebenarnya banyak juga di Indonesia pria yang menjadi buaya. Dengan cowok Indonesia suka nggak? Tertarik, tapi banyak buaya tahu. Banyak bapak-bapak DM. Apalagi nih soal keuangan di Indonesia, budayanya berbeda dengan di Rusia. Di sana, istri sangat jarang sekali yang pegang uang banyak, karena rata-rata di sana suami yang mengatur keuangan, sedangkan budaya kita berbeda sekali. Uang suami adalah uang istri, dan uang istri bukan uang suami. Itu budaya kita Indonesia, tapi di Rusia itu kebalikannya. Itulah alasan terbesar mereka sangat ingin sekali menikah dengan pria Indonesia karena di mata mereka, pria Indonesia itu selain dari fisik yang memiliki kulit sawo matang untuk memperbaiki keturunan mereka, pria Indonesia dianggap setia, romantis, dan jujur dalam menjalin kisah asmara.